Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hanifah Nurjana dengan NIM 2008851. Dan saya Pinhamatu Sadia dengan NIM 2001514. Dan saya Rahmadona dengan NIM 2008868. Di sini kami dari Kelompok 1 Evaluasi Pembelajaran akan membahas materi mengenai Konsep dasar penilaian. selamat menyaksikan. Dadah. Penilaian adalah suatu kata yang mungkin tidak asing lagi didengar oleh kita sebagai calon pendidik atau guru. Seperti yang telah kita ketahui, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dengan demikian, salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik adalah kemampuan mengadakan evaluasi, baik dalam proses pembelajaran maupun penilaian hasil belajar. Kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang mesti dikuasai oleh seorang pendidik maupun calon pendidik sebagai salah satu kompetensi profesionalnya agar terwujudnya pembelajaran yang efektif. Sebelum mengenal apa itu penilaian, kita perlu mengetahui apa itu nilai. Menurut Soupeni, nilai adalah sesuatu yang menunjukkan kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan baik dan buruk atau kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Sedangkan penilaian adalah suatu proses kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Selain dari pengertian tersebut, pengertian penilaian juga bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penilaian asesmen dan penilaian dalam arti evaluasi. Penilaian asesmen adalah suatu proses penilaian yang diperoleh melalui pengukuran dari hasil tes atau ulangan yang diberikan oleh guru terhadap siswanya. Sedangkan penilaian dalam arti evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keefektivitasan suatu pembelajaran yang bukan hanya melibatkan penilaian terhadap individu siswa, tetapi terhadap komponen-komponen yang ada di dalamnya. Merujuk pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Lalu adapun menurut Griffin, bahwa penilaian memiliki tujuan. Yang pertama, membantu siswa agar lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, membantu guru untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan praktis dalam belajar. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh. Berdasarkan uraian tersebut, Anda dapat memahami bahwa tujuan penilaian memiliki cakupan yang luas. Selain untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa, hasil penilaian dapat menjadi motivasi ekstrinsik siswa untuk belajar. Saat memiliki motivasi untuk belajar, peserta didik diyakini akan berupaya melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan kompetensinya. Tujuan penilaian pembelajaran lainnya ialah untuk pendidik dan perbaikan pendidikan secara komprehensif. Hasil penilaian dapat dijadikan bahan refleksi pendidik untuk selalu berupaya dalam memperbaiki pembelajaran. Maka, menjadi pendidik hakikatnya menjadi seorang pembelajar sejati. Selain itu, hasil penilaian dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum serta menjadi dasar menentukan berbagai arah kebijakan pendidikan. Menurut Hilaf, tujuan penilaian adalah membantu belajar peserta didik dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik melalui efektivitas belajar dan strategi pembelajaran dan komponen-komponen lain dalam sebuah pembelajaran. Baik, untuk materi yang selanjutnya ada jenis-jenis penilaian. Nah, dalam penilaian ini setidaknya harus ada 4 aspek atau 4 istilah yang sebagian orang seringkali menyalahartikan gitu pengertian dari keempat istilah ini. Lantas, apa aja sih 4 istilah ini?
Nah, untuk yang pertama ada tes, lalu yang kedua ada pengukuran, dan yang ketiga ada penilaian atau assessment, yang keempat ada evaluasi. Untuk aspek yang pertama yakni ada tes. Tes adalah suatu proses penilaian gitu ya, yang di dalamnya ini terdiri dari pertanyaan seputar info atau seputar pembelajaran yang memiliki jawaban yang dianggap benar dan jawaban yang dianggap salah. Tes juga dapat diartikan sebagai alat ukur dari penilaian yang bisa berbentuk tes dan juga non-tes. Untuk penilaian yang berbentuk tes biasanya berupa seperangkat tugas yang cenderung mengukur pengetahuan atau kognitif dari anak, meliputi ulangan harian, tugas kelompok, kuis, dan lain-lain begitu. Nah, untuk yang non-tes itu berupa pelaksanaan penilaian yang tidak menggunakan tes, seperti pengamatan, sikap, dan angket gitu, atau catatan harian, daftar cek hadir, atau mengecek perilaku siswa gitu. Apakah siswa ini sudah sesuai yang diharapkan perilakunya atau belum gitu. Nah, sebagai alat ukur, tes ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat ukur untuk mengukur perkembangan belajar siswa gitu. Yang pertama ada tes seleksi atau tes saringan. Yang kedua ada tes awal atau kita sering dengar dengan sebutan pretest ya. Yang ketiga ada tes akhir atau post-test. Yang keempat ada tes diagnostik. Yang selanjutnya ada tes formatif. Dan yang terakhir ada tes sumatif. Lalu untuk penggolongan yang kedua itu penggolongan tes berdasarkan aspek psikisnya gitu ya, yang dapat diungkapkan gitu. Antara lain ada tes intelijensi atau intelligent test. Lalu yang kedua ada tes kemampuan atau aptitude test. Yang ketiga ada tes sikap atau attitude test. Yang keempat ada tes kepribadian atau personality test. Lalu yang terakhir ada tes hasil belajar atau tes pencapaian. Untuk golongan yang ketiga yaitu golongan lainnya, antara lain ada tes yang dilihat dari segi banyaknya peserta, dibagi menjadi dua, ada tes individual, lalu ada tes kelompok. Dan yang selanjutnya dilihat dari segi waktu, dibedakan menjadi dua juga, ada tes yang berupa power test atau speed test gitu. Yang ketiga itu tes berdasarkan responnya, terbagi menjadi dua golongan juga, yakni ada tes verbal dan tes nonverbal. Nah, untuk aspek yang kedua ini ada aspek pengukuran. Pengukuran adalah penentuan angka dari suatu objek yang diukur oleh alat ukur gitu ya, atau yang tadi berupa tes, untuk menggambarkan karakteristik suatu objek gitu. Dalam pengukuran biasanya sebisa mungkin kita itu harus menghindari berbagai kesalahan atau meminimalisir berbagai kesalahan, baik itu berasal dari alat ukurnya atau dari tes tersebut, atau objek yang diukur, atau bahkan orang yang membuat pengukurannya begitu. Nah, dalam pengukuran ini hal-hal yang menjadi kesalahan itu pun terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kesalahan acak yang disebabkan oleh perbedaan fisik ataupun mental, baik yang diukurnya ataupun orang yang mengukurnya. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada kesalahan sistematis yang biasanya disebabkan oleh kesalahan alat dan bisa juga kesalahan objek yang diukur atau orang yang mengukurnya. Untuk materi yang selanjutnya atau aspek yang ketiga ini ada asesmen atau penilaian begitu. Nah, asesmen ini biasanya berupa suatu proses pengumpulan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil pengukuran tadi begitu. Jadi singkatnya aspek-aspek tadi itu berkaitan begitu. Nah, dari asesmen ini kita itu diolah gitu ya informasinya untuk
menilai sejauh mana hasil belajar siswa atau perkembangan siswa. Nah, ruang lingkup dari asesmen ini yaitu individu siswa sebagai objeknya untuk pengambilan informasi hasil belajar. Nah, untuk yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu apa sih? Jadi, evaluasi itu adalah suatu kegiatan ya untuk pengumpulan data dari informasi mengenai kemampuan siswa untuk menilai sejauh mana sih perkembangannya atau sejauh mana program yang diterapkan ini tercapai gitu. Atau bisa diartikan juga sebagai penilaian dari sebuah program yang dibuat oleh sekolah begitu. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam menjalankan suatu proses pembelajaran gitu ya. Teman-teman, kalau tadi kalian sudah mendengar pengertian dan jenis-jenis penilaian, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan tes. Oke, coba kita perhatikan gambar yang ada di samping saya. Gambar di samping saya itu kalau saya ibaratkan itu seperti himpunan ya, karena ada di dalamnya itu ada kumpulan-kumpulan yang nantinya akan berbuah jadi evaluasi. Bagaimana sih di bulatan terkecil itu ada yang namanya tes. Tes dihimpun lagi jadi pengukuran dan dibalut oleh asesmen. Artinya di sini tes yang tadi kan kita ketahui bahwa tes itu alat ukur ya. Alat ukurnya itu bisa berupa pilihan ganda atau yang lainnya. Nah, misalkan kita ambil contohnya pilihan ganda deh. Pilihan ganda itu ada yang namanya benar atau salah. Nah, di sini dari hasil benar dan salahnya itu nanti di pengukuran akan ada yang namanya penetapan angka. Apakah siswa itu mendapatkan nilai 50 atau 100 atau 90 ataupun nilai yang lainnya. Nah, dari hasil nilai-nilai tersebut, penetapan angkanya tersebut, data-data dari hasilnya itu menjadi asesmen. Nah, dari asesmen itu bisa menjadi patokan untuk evaluasi. Dari penjelasan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa penilaian itu berisi rangkaian evaluasi yang di dalamnya ada tes sebagai alat ukur dan pengukuran menjadi penempatan angka atau skor yang menjadi hasil atau sebuah asesmen yang menjadi patokan untuk evaluasi. Di evaluasi di sini kita menjadikan patokan asesmen menjadi patokannya itu dari hasil tes tersebut. Apa sih yang harus diperbaiki? Apakah strategi mengajarnya atau penyampaian materinya ataupun dari diri kita sendiri sebagai guru yang menyampaikan materi tersebut. Bisa juga media yang digunakan itu apakah sudah tepat atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi keterkaitan atau kedudukan tesnya tes, evaluasi, asesmen dan pengukuran itu saling berkaitan satu sama lain. Tadi penilaian pembelajaran tadi kita sudah mengenal kedudukannya ya, kedudukan tes, pengukuran, asesmen dan evaluasi. Nah, bagaimana sih cara melakukan penilaian? Tentunya harus ada pedoman. Pedomannya itu gimana? Ada prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama itu berorientasi pada pencapaian kompetensi. Bagaimana berorientasi pada pencapaian kompetensi? Di sini itu artinya ada kompetensi yang harus dituju oleh siswa. Dilakukan penilaian agar mengetahui sejauh mana siswa bisa mencapai kompetensi tersebut. Misalkan kita membuat RPP nih, membuat RPP-nya itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kayak siswa dapat menceritakan kembali atau mendongengkan kembali cerita kancil dan buaya. Nah, dilakukan penilaian agar tahu sampai mana sih siswa bisa
menceritakan kembali dongeng tersebut seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya valid atau benar-benar adanya. Nah, biasanya pengukurannya itu biasa dilakukan dengan cara menggunakan rubrik penilaian. Kenapa harus memakai rubrik penilaian? Agar pengukurannya itu pengukuran yang dihasilkan itu benar adanya dan agar guru itu tidak semena-mena memberikan penilaian. Yang ketiga, ada yang namanya adil. Adil dalam penilaian yang kita ketahui sebelumnya ada tesnya itu ada yang pilihan ganda atau uraian dan yang lainnya. Misalkan nih kita memberikan tesnya itu berupa pilihan tes uraian. Nah, tes uraian itu ada 10 soal. 10 soal itu siswa dapat memilih 5 soal di antara 10 soal ini. Ada golongan A itu memilih soal nomor 1 sampai nomor 5 dan golongan B angka 6 soal 6 sampai soal 10. Nah, di sini kita harus memberikan penilaian sesuai dengan tujuan kompetensi atau tujuan pembelajarannya. Meskipun siswa memilih soal yang berbeda, tapi asalkan tujuannya sama, kita harus memberikan nilai secara seadil-adilnya. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya objektif. Objektif ini bagaimana? Kalau kita tinjau dari katanya itu objektif itu berarti keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat, itu menurut KBBI. Nah, objektif di sini dalam penilaian yang dilakukan haruslah yang sebenarnya terjadi pada saat penilaian. Misalkan kalau siswa hanya bisa ekspresinya kurang 2, berarti diberikannya itu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan siswa atau hasil dari yang dilakukan siswa pada saat penilaian. Selanjutnya ada berkesinambungan. Berkesinambungan itu bagaimana ya? Berkesinambungan itu ada kaitannya antara tes 1, tes 2, tes 3, UAS dan UTS. Jadi bukan hanya menilai atau memberikan nilai sesuai nilai akhir atau nilai UAS, tapi kita juga harus memberikan penilaian itu dari tes-tes sebelumnya yang saling berkaitan seperti itu. Terus ada yang namanya menyeluruh. Menyeluruh ini harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang ada di dalam kurikulum. Apa sih? Ada kompetensi kognitif, peranan afektif, dan juga psikomotor. Jadi bukan hanya menilai kognitifnya saja, tapi afektif dan psikomotornya juga dinilai seperti itu. Terus selanjutnya ada yang namanya terbuka. Terbuka di sini itu saat untuk pihak-pihak yang membutuhkan, misalkan pada supervisi di sekolah SD itu ada yang namanya supervisor. Supervisor itu nanti bertanya bagaimana sih administrasi di kelas, contohnya nilai-nilai keseharian siswa, bahkan nilai-nilai UAS bagaimana. Nah, di sini kita harus terbuka untuk memberikan nilai siswa seperti itu. Terus selanjutnya ada bermakna. Bermakna di sini bagaimana ya? Bermakna di sini itu penilaian haruslah memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kompetensi siswa, entah itu hasil belajarnya atau kekurangan, kelemahan, minat siswa, dan potensi siswa untuk mencapai kompetensi yang sudah dirumuskan tadi. Dari 8 prinsip yang tadi, menurut Bapak Abidin 2016 setidaknya menetapkan 6 prinsip penilaian. Hampir sama, tapi ada yang berbeda. Yang pertama itu ada tujuan utama penilaian adalah meningkatkan kemampuan siswa belajar. Jadi diadakannya penilaian ini agar siswa ini meningkatkan kemampuan yang tadinya tidak bisa membaca atau tidak bisa mendongeng, jadi bisa seperti itu. Jadi meningkatkan kemampuan siswanya. Yang keduanya itu ada penilaian harus mendukung siswa belajar. Nah, karena kita tahu nih, dari penilaian minggu kemarin siswa A dan B kurang. Jadi kita harus mengetahui apa sih yang kurang dari
dari mereka, apakah mereka tidak mengerti yang dijelaskan oleh guru, atau medianya kurang, atau strateginya kurang. Maka itu mendukung agar siswanya itu dapat mengerti materi yang dijelaskan atau yang akan dijelaskan. Terus penilaian dilakukan secara adil seperti tadi, dilakukan seadil-adilnya meskipun berbeda. Dan itu terus ada penilaian yang harus dikembangkan secara profesional oleh pendidik. Di sini dalam penilaian ini mengesampingkan urusan pribadi dan mengedepankan profesionalannya sebagai pendidik. Oke, selanjutnya hasil penilaian disampaikan secara jelas dan berkesinambungan. Jelasnya itu benar adanya penilaian itu benar adanya dilakukan penilaian yang berkesinambungan antara tes 1, tes 2 sampai tes akhir. Selanjutnya sistem penilaian itu terbuka dan secara berkelanjutan dan dapat ditinjau ulang, dievaluasi dan harus diperbaiki secara sistematis. Nah, bagaimana sih ditinjau ulang itu? Jadi penilaian ini bisa menjadi patokan untuk kedepannya dievaluasi agar adanya perbaikan secara sistematis, apakah strategi atau apapun yang di dalamnya yang merasa kurang. 6 prinsip tersebut perlu dijadikan dasar dalam melaksanakan penilaian sehingga kegiatan penilaian tidak dilaksanakan secara sembarangan. Dalam konteks kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 9 prinsip penilaian yang harus menjadi dasar dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yang pertama, SOHI. SOHI berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur kriteria yang tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, ataupun gender. Yang keempat, terpadu. Terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kesembilan, akuntabel. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Untuk yang selanjutnya ini adalah pengimplementasian penilaian gitu. Penilaian yang sudah kita paparkan sebelumnya diimplementasikan di sekolah dasar begitu. Nah, untuk yang pertama ini ada pengimplementasian dari tes. Di sini kami mengambil contoh soal gitu ulangan harian anak SD yang sepertinya ini adalah contoh soal harian kelas 3 ya. Nah, di sini itu tesnya ini berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal. Nah, lalu yang kedua ini pengukuran. Nah, untuk pengukurannya ini kita dapat lihat sebagai contoh ya, ada tabel. Di sini ada 5 anak yang sudah mengerjakan ulangan harian tersebut, dan dapat dilihat juga ada hasil-hasil tesnya gitu, dimana ada anak yang memiliki jawaban benarnya 8, ada juga yang memiliki jawaban benarnya 7 begitu. Lalu
Jika anak yang memiliki jawaban benarnya itu ada 8, lalu jawaban salahnya 2, kita dapat langsung mengukur bahwa anak ini memiliki nilai 80 gitu. Nah, begitupun selanjutnya gitu untuk anak yang memiliki jawaban benar 7, maka dia akan mendapatkan nilai 70. Nah, berhubung jumlah soalnya ini ada 10 ya, jadi kita mudah gitu untuk melakukan pengukurannya. Misalnya yang seperti tadi, anak yang mendapatkan nilai 80 yaitu anak yang menjawab 8 soal dengan benar. Lalu anak yang mendapatkan nilai 70 yaitu untuk anak yang mendapatkan soal jawaban benar sebanyak 7 gitu. Dan begitupun selanjutnya. Oke, di sini implementasi pengukuran dan asesmen. Kalau tadi dijelaskan kalau tes yang kita bawa itu implementasinya, contohnya itu pilihan ganda ya. Pengukur di sini implementasi pengukuran dan asesmennya itu bagaimana? Di sini kita lihat ada tabel hasil tes harian kelas 3 SD. Nah, dari 10 soal tersebut kita dapat uraikan soal nomor 1 sampai 10 ada berapa orang sih yang salah atau yang benar. Nah, penetapan nilai itu bagaimana? Penetapan nilainya itu jumlah yang benar dikalikan 10. Kalau ada nilai soal yang sampai 10 berarti dikalikan 10 karena kita mengambilnya nilai 100, skala 100. Nah, kalau Dimas itu benarnya 6, berarti 6 kali 10 berarti 60. Nah, penetapan angka atau yang disebut pengukurannya itu nilai tersebut ada 60, 70, 50, 80, 90. Nah, untuk asesmennya bagaimana? Asesmennya itu kumpulan dari pengukuran ini. Nah, ini disebut asesmen. Kalau evaluasinya bagaimana? Evaluasinya dari hasil ini kita bisa lihat nih dari soal 1 sampai 10 ini ada soal yang susah nggak sih atau soal yang memang semua orang tidak bisa menjawabnya. Kalau di sini saya lihat ada soal nomor 10 itu semua orang salah atau semua siswa salah. Nah, di sini fungsi evaluasi ini mengevaluasi atau memperbaiki ke depannya. Entah kita lihat melakukan penyidikan terhadap soal tersebut, apakah soal ini materinya belum diajarkan atau memang sulit dipahami oleh siswa atau memang kita mengajarnya kurang atau strateginya kurang, media pembelajarannya kurang. Nah, dari sini bisa misalkan setelah kita teliti itu ternyata soalnya salah, berarti ada kesalahan dari kita atau misalkan ini sudah dijelaskan loh oleh ibu tapi si anak-anaknya tidak mengerti atau hanya mengerti saat penjelasannya saja, setelahnya tidak mengerti atau tidak paham. Nah, dari sini kita sebagai guru bisa meningkatkan strategi pembelajaran atau cara kita mengajar dan nanti bisa memilih soal-soal yang memang tidak terlalu sulit untuk murid, ataupun ada soal yang memang semua orang benar seperti nomor 8 dan nomor 3 di sini semua orang benar. Kita lihat nih apakah memang ini soalnya terlalu mudah atau memang pengajarannya tepat. Nah, kalau misalkan pengajaran tepat berarti kita bisa menjadi evaluasi atau bisa menjadi gambaran ke depannya untuk menjelaskan materi-materi yang lainnya. Nah, itu implementasi dari evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes. Demikian pematerian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.